bahwa ketika debat dengan saya di depan majelis hakim, Hotman itu nggak bisa jawab. Ketika dia tersudut, dia bilang, iya kalau bunuh itu terjadi suka sama suka. Bagaimana cerita orang pacaran? Ditanya, tidak pacaran. Terus hubungan khusus. Terus kalau hubungan khusus, terus ada BAP yang mengatakan buah dadanya keras, tidak seperti aslinya. Dari mana dia tahu itu? Saya ada waktunya untuk berbicara itu. Jadi kau, Hotman, sudah mulai kau lemah. Kelihatan di kasus kau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mulai kau geser ke urusan di Mabes Polri. Mabes Polri saya sudah diperiksa. Buktikan saja pasal 335-nya, 207, 217-nya. Ada nggak undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Tidak ada. Kalau 335, di situ ada ancaman kekerasan. Yang melakukan di tempat umum, bukan di ruang pengadilan. Yang kedua, ruang pengadilan itu apakah dalam on atau off? Jawabnya off. Kok ada kalimat saya katanya di situ? Koruptor itu diedit. Yang saya bilang, penghakim-hakim juga banyak yang koruptor. Polisi juga, jaksa juga, KPK juga, pengacara juga. Makanya kita perlu ini untuk saling mengawasi di antara kita. Jadi Hotman, kalau saya perhatikan, maaf nih. Coba perhatiin yang terakhir. Kalau dia ngomong, betul nggak? Coba amati kalian. Kayaknya ada gangguan saraf di sini tuh. Benar? Kalau dia ngomong, coba perhatiin. Terus kalau dia jalan, enggak, ini orang udah lebaran, ini jalan, ini sebelah kiri ini berat itu. Pesan dari kediaman Hotman untuk ini lari juga enggak, kok sesak napas ini orang. Takut saya nanti masa bahas dibuat di postingan Instagram dia. Bagaimana nasib klienmu kalau pengacaramu begini? Nah sekarang saya tanya, bagaimana nasib klienmu Hotman kalau kau sakit-sakitan? Tiba-tiba kau nanti kolaps. Bagaimana nasibnya kalau udah sempat ada penerimaan uang dan lain sebagainya sebagai jasa kuasa hukum? Jadi kalau saya lihat ini orang sudah jelas dari tukang pergi ke clubbing jadi olahraga pagi. Masa dia nggak sadar ya? Maka saya baru baca yang terbaru. Walaupun saya sudah lama tahu ini 10 perintah Yesus di Bible. Di antaranya itu tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh juga berzina. Saya tidak mengatakan yang minum minuman keras atau berzina. Tapi perbuatannya itu menurut saya mendekati zina. Mendekati itu artinya ya kalau tiba-tiba sudah nggak sadar diri, misalnya minum, lalu mendekati, kalau kami di ajaran agama Islam itu ya mendekati zina itu sudah dosa. Orang kalau udah nggak sadar, biasanya kalau ketemu yang berbeda jenis dan lain sebagainya, ada lagi mak-mak itu saya lihat kemarin debat sama dia. Mama itu bilang, ini saya nggak suka itu promo. Enggak, dia kan dompetnya tebal, saya sudah kasih sekian ratus ruko. Mak-mak itu di post gitu. Pikiran saya ini apa sih Hotman ini? Makanya yang kau pikirkan sakitmu. Kau bilang klienmu kau pikirkan. Jangan aku yang kau pikirkan. Aku tidak pernah memikirkan kau. Persidangan di pengadilan tidak pernah aku pikirkan kau. Yang aku pikirkan, aku maju terus dan kau akan selesai di tangan saya. Dalam artian selesai apa? Kau tidak akan terbukti bahwa kau merasa paling jago sehingga kau nggak bisa dikalahkan. Saya yakin saya bisa mengalahkan kau. Baru yang terakhir tentang kasus LM dan RK. Saya beberapa hari yang lalu berkomunikasi dengan saudari AA. Saya tanya, AA,
Benar kamu ada sesuatu dengan RK? Gue bilang sumpah bang, nggak ada. Dan dia juga akan mengambil langkah hukum pada waktunya. Dan saya kenal AA ini, sampai dia bilang, wah ini kasihan Pak RK ini, saya bilang diserang kiri kanan. Apa dia jawab? Cerdas juga AA ini. Apa bedanya Bang Rasman? Abang diserang kiri kanan, tapi akhirnya terjawab kan tidak benar. Nah, sama ini. Jadi saya dalam kesempatan ini Pak RK maju terus. Banyak politisi, pejabat negara yang saya kenal, Pak RK ini termasuk yang satu. Kita ini pernah punya masalah di rumah tangga. Kita ini pernah punya masalah dengan perempuan di luar istri kita yang sudah ada. Tapi kalau ada perempuan begini kelakuannya, post, bilang ini, bilang itu. Waduh, ngeri juga saya. Pak RK ini mungkin bertemu dengan orang yang tidak tepat. Sehingga barangkali dia menjadi sangat terganggu hari-hari ini. Saya prihatin dengan kasus beliau. Dan saya kurang yakin kalau beliau terkena di persoalan hukum, walaupun itu sudah ada penggeledahan misalnya. Karena penggeledahan kan belum tentu akan menyatakan dia tersangka dan atau terdakwa atau terpidana. Pun begitu, saya hanya minta agar para perempuan-perempuan Indonesia, kalaulah kalian sudah menjadi bahagian dari seorang laki-laki, janganlah waktu senangnya Anda ikut berbahagia dengan dia. Ketika susah, Anda ikut menghancurkannya. Saya rasa yang kurang tepat. Maka siapapun yang bisa membuat terang masalah ini, membantu jangan menjadi masalah yang melebar, saya sangat apresiasi. Dan Ralofom akan tetap membantu jika diperlukan untuk menangani dan mencari celah hukum agar masalah ini bisa selesai. Itu saja. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Bang, soal Pak Umar cabut kuasa ke Abang udah komunikasi belum Bang? Pas ada Pak Umar cabut kuasa ke Abang udah komunikasi belum? Pak Umar belum pernah ada pencabutan kuasa ke saya. Dan belum ada juga saya menarik diri. Di dalam kesepakatan ini. Nah, Rizky, mana handphone? Udah cukup. Sekarang saya perdengarkan video saya dengan Pak Umar ketika malam-malam datang ke rumah saya. Harusnya kan tidak boleh begini, tapi ya itulah. Sudah ditolong, tapi buat ini. Nih. Ya.
Jelas ya? Jadi saya sekarang sudah terbiasa untuk hati-hati seperti yang disampaikan dia. Ini video setelah saya tanda tangani baru buat ini. Nah, jadi sekarang Pak Umar sudah jalan dengan kesepakatan, Martin jalan dengan kesepakatan, Fadil jalan dengan kesepakatan. Tadi itu janji pengacara itu yang katanya bisa menangguhkan dan membuatkan SP3. Dan kalau kalian tetap bersikeras ya saya akan mengambil langkah. Dan saya pastikan yang rugi adalah Fadil. Begitu. Itu saja jawaban saya. Bang, saya terkait ada info kata Loli bisa jadi tersangka juga maksudnya. Ya. Jadi tersangka kalau Loli dilaporkan. Kalau tidak ada laporan polisi bagaimana mau mentersangkakan dia? Iya, tentang tindakan aborsi. Dan ruang itu ada. Saya sudah beritahu buat laporan, Loli akan bisa terkena karena perbuatan itu dan pidana. Bahkan itu salah satu menurut saya yang bisa nanti Loli bicara kepada aminnya bahwa ini kasus bisa membuat dia bermasalah, mungkin aminnya bisa menarik diri dari laporannya, tapi itu tidak dilakukan dengan alasan katanya sudah bulan Ramadan ingin baik hari baik, bulan baik, tak mau lagi ada masalah. Tapi dengan ngomong-ngomong begini kan ujungnya bermasalah ke saya pula. Bagaimana ceritanya kalau begini? Kan tidak mau kita. Makanya saya bereaksi. Tadinya kita kan nggak ada ayam. Saya akan bicara A, bicara B, urusan lain, urusan hormat, urusan kita ini. Saya akan fokus ke sana. Padahal ya kalau kalian tanya saya jawab. Tapi kalau begini caranya ya nggak bisa. Saya membangun kantor Ranulkom ini bukan gampang untuk sampai ke titik ini. Apalagi kita ini nggak ada yang namanya bayar membayar. Ya. Jadi saya kira itu menjadi tanda tanya. Dan bahkan dia bilang lagi waktu itu, iya bang nggak mungkin dong bang, kita cabut. Enak aja kata Pak Umar. Kecuali dicabut laporan oleh NM kepada anak saya. Karena saya katakan laporan kalian buat atau tidak dibuat kepada Loli, tetap saja pasal yang disangkakan kepada Fadil itu dua. Satu, mengetahui atau menyuruh aborsi. Yang kedua, kan kekerasan seksual di bawah umur. 15 tahun, dugaan pencabulan anak di bawah umur, 4 tahun aborsi. Akumulasi 19 tahun. Sedangkan NM, dugaannya, ancaman hukumannya 20 tahun. Ya kayaknya nanti mereka akan menjalani hukumannya nggak jauh-jauh beda. Kira-kira begitu. Oke? Cukup ya? Baik, barangkali itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.